Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin perkenalkan diri, nama saya Agung Setiawan, NIM 18092 kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan LPPNC. Yang pertama, definisi postpartum. Postpartum adalah masa sesudah persalinan, dapat juga disebut masa nifas, yaitu masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pemulihan kembali alat kandungan yang lamanya 6 minggu. Postpartum adalah masa 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi sampai kembali ke keadaan normal sebelum hamil. Postpartum adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali pada keadaan sebelum hamil. Masa postpartum berlangsung selama 6 minggu. Yang kedua ada etiologi. Penyebab mulainya persalinan belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang turut berperan dan saling berkaitan. Yang pertama A. Perubahan kadar hormone. Perubahan kadar hormone mungkin disebabkan oleh penuaan plasenta dan terjadi sebagai berikut. 1. Kadar progesterone menurun, relaksi otot menghilang. 2. Kadar estrogen dan prostaglandin meninggi. 3. Oksitonis pituitari dilepaskan pada kebanyakan kehamilan. Produk hormonen ini akan disupresi. B. Distensi uterus. Distensi uterus menyebabkan terjadinya hal berikut. 1. Serabut otot yang terenggang sampai batas kemampuan akan bereaksi dengan mengadakan kontraksi. 2. Produksi dan pelepasan prostaglandin F myometrium. 3. Sirkulasi plasenta mungkin terganggu sehingga menimbulkan perubahan hormonal. C. Tekanan janin. Kalau janin sudah mencapai batas pertumbuhan di dalam uterus, ia akan menyebabkan 1. Peningkatan tekanan dan ketegangan pada dinding uterus. 2. Stimulasi dinding uterus yang tegang tersebut sehingga timbul kontraksi. D. Faktor-faktor lain. 1. Penurunan tekanan secara mendadak ketika selaput amnion pecah. 2. Gangguan emosional yang kuat lewat rantai korteks hipotalamus hipofis dapat menyebabkan pelepasan oksitonis. 3. Patofisiologi. Proses kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil setelah melahirkan. Proses ini dimulai segera setelah plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Pada akhir tahap ketiga persalinan, uterus berada di garis tengah kira-kira 2 cm di bawah umbilikus dengan bagian fundus berdasar pada promontorium sacralis. Dalam waktu 12 jam tinggi fundus mencapai kurang lebih 1 cm. Pada hari pasca pertama, keadaan fundus normal akan berada di pertengahan antara umbilikus dan simfisis pubis. Uterus pada waktu hamil penuh ibaratnya 11 kali berat sebelum hamil. Uterus akan mengalami proses involusi yang dimulai segera setelah plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot polos. Proses involusi yang terjadi mempengaruhi perubahan dari berat uterus pasca melahirkan menjadi kira-kira 500 gram setelah 1 minggu pasca melahirkan dan menjadi 350 gram setelah 2 minggu pasca melahirkan. 1 minggu setelah melahirkan, uterus berada di dalam punggung pada minggu ke-6
beratnya menjadi 50-60 gram. Peningkatan estrogen dan prosteron bertanggung jawab untuk pertumbuhan masif uterus selama hamil. Pada masa pasca partum, penurunan kadar hormon hipertrofi yang berlebih, sel-sel tambah yang berbentuk selama masa hamil menetap. Inilah penyebab ukuran uterus sedikit lebih besar setelah hamil. Investasi kontraksi otot-otot polos uterus meningkat secara bermakna segera setelah bayi lahir. Kondisi tersebut sebagai respon terhadap penurunan volume intrauterin yang sangat besar. Selanjutnya 4. Manifestasi klinis. Periode postpartum adalah masa 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali ke dalam normal sebelum hamil. Periode ini kadang-kadang disebut puerperium atau trimester keempat kehamilan. Tanda-tanda gejala Nur-Rafif dan tanda-tanda keempat kehamilan, tanda-tanda dan gejalanya, di antaranya: A. Sistem reproduksi. 1. Proses involusi. Proses involusi adalah proses kembalinya uterus ke dalam sebelum hamil setelah melahirkan. Proses ini dimulai segera setelah plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot polus uterus. 2. Kontraksi uterus. Kontraksi uterus meningkat secara bermakna segera setelah bayi lahir. Hormon oksigen yang dilepas dari kelenjar hipofisi memperkuat dan mengatur kontraksi uterus, mengoperasi pembuluh darah dan membantu hemostasi. 3. Tempat plasenta. Segera setelah plasenta dan ketuban dikeluarkan, kontraksi vakular dan trombus menurun. Tempat plasenta ke suatu area yang meninggi dan bernodul tidak teratur. 4. Serviks. Serviks setinggi segmen bawah uterus, tetap edematosa, tipis dan rapuh selama beberapa hari setelah ibu melahirkan. 5. Vagina. Vagina yang semula sangat tergang akan kembali secara terhadap ke ukuran sebelum hamil 6-8 minggu setelah bayi lahir. B. Sistem endokrin. Hormon plasenta. Penurunan hormon human plasenta, lektogen, estrogen dan kortisol serta plasenta eczema insulin membaik efek di diabetogenik kehamilan sehingga kadar gula darah menurun secara yang bermakna pada masa puerperium. 2. Hormon hipofisi. Waktu dimulainya evaluasi dan menstruasi pada wanita menyusui dan tidak menyusui. Kadar prolaktin serum yang tinggi pada wanita menyusui tempatnya berperan dalam menekan evaluasi karena kadar follicular stimulating hormone terbukti sama pada wanita menyusui dan tidak menyusui. Disimpulkan ovarium tidak berespon terhadap stimulasi. C. Abdomen. Apabila wanita berdiri di hari pertama setelah melahirkan, abdomen akan menonjol dan membuat wanita tersebut tampak seperti masih hamil.
membutuhkan sekitar 6 minggu untuk dinding abdomen kembali ke dalam sebuah hamil. D. Sistem urinarius, fungsi ginjal kembali normal dalam waktu 1 bulan setelah wanita melahirkan. E. Sistem pencernaan, nafsu makan setelah benar-benar pulih dari efek analgesik dengan keletihan, ibu merasa sangat lapar. 2. Mortilitas. Secara tes penurunan tonus dan motilitas otot traktus cerna menetap selama waktu yang singkat setelah bayi lahir. 3. Defekasi. Buang air besar secara spontan bias tertunda selama 2-3 hari setelah ibu melahirkan. Payudara. F. Payudara. Konsentrasi hormon yang menstimulasi perkembangan payudara selama wanita hamil. Estrogen, progesteron, human, gonadotropoin, prolaktin, cortisone, dan insulin menurun dengan cepat setelah bayi lahir. 1. Ibu tidak menyusui, kadar prolaktin akan menurun dengan cepat pada wanita yang tidak menyusui. 2. Ibu yang menyusui sebelum laktasi dimulai, payudara teraba lunak dan suatu cairan kekuningan yakni kolostrum. G. Sistem kardiovaskuler. 1. Volume darah. Pembenahan volume darah tergantung pada beberapa faktor, misalnya kehilangan darah merupakan akibat penurunan volume darah total yang cepat tetapi terbatas. Setelah itu terjadi perpindahan volume cairan tubuh yang menyebabkan volume darah menurun dengan lambat. Pada minggu ketiga dan keempat setelah bayi lahir, volume darah biasanya menurun sampai mencapai volume sebelum lahir. H. Sistem neurologi. Perubahan neurologi selama puerperium merupakan kebalikan adaptasi neurologi yang terjadi saat wanita hamil dan disebabkan trauma yang dialami wanita saat bersalin dan melahirkan. I. Sistem muskuloskeletal. Adaptasi sistem muskuloskeletal ibu yang terjadi selama masa hamil. Adaptasi ini mencakup hal-hal yang membantu relaksi dan hipermobilitas sendi dan perubahan pusat berat ibu akibat pembesaran rahim. Di sistem integumen, klosma yang muncul pada masa hamil biasanya menghilang saat kehamilan berakhir. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. A. Pemeriksaan darah. Beberapa uji laboratorium biasa segera dilaksanakan pada periode pasca partum. Nilai hemologi dan hematokrit seringkali dibutuhkan pada hari pertama dan partum untuk mengkaji kehilangan darah pada melahirkan. B. Pemeriksaan urin. Pengambilan sampel urin dilakukan dengan menggunakan catheter atau dengan teknik pengambilan bersih. Spesimen ini dikirim ke laboratorium untuk dilakukan urin kultur dan sertifikasi, terutama jika catheter individu dipakai selama pasca impartum. Selain itu, catatan parental ibu harus dikaji untuk menentukan status rubel dan rhesus dan kebutuhan triple therapy dan mungkin 7. Penata laksanaan pada ibu postpartum spontan dilakukan beberapa macam penata laksanaan yaitu yang pertama A. Monitor TTV, tekanan darah meningkat lebih dari 140/90, mungkin mendadak reklamasi suhu tubuh meningkat, mendadak terjadi infeksi, stres atau dehidrasi.
B. Pemeriksaan cairan intravena untuk mencegah dehidrasi dan meningkat kemampuan perdarahan darah dan menjaga agar jangan jatuh dalam keadaan shock, maka cairan pengganti merupakan tindak yang vital seperti dextrose atau ring. C. Pemberian oksitonis segera setelah pelaksanaan dilahirkan. Oksitonis 10 unit ditambahkan dengan cairan infus atau diberikan secara intramuskuler untuk membantu kontraks uterus dan mengurangi pendarahan postpartum. Konsep keperawatan yang pertama ada data umum. Indikasi klien meliputi nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pekerjaan, suku, bangsa, agama, status perkawinan, tanggal masuk rumah sakit, nomor rekam medik, dan diagnosa medis. Kedua ada identitas penanggung jawab, meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat pekerjaan, serta status hubungan dengan klien. B. Keluhan utama adalah keluhan yang menyebabkan klien dibawa ke rumah sakit dan penanggung pertama yang dilakukan keluhan utama yang biasanya dirasakan klien. Dari kesehatan sekarang ada apa yang menyebabkan klien mengalami penanggung nyeri. Hal tersebut dapat diuraikan dengan PQRST. Selanjutnya riwayat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan LPPNC. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.